Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita ada quick review 3 produk dari Mibro nih. Mibro, Bongkar Bro, Mibro, Bongkar Bro. Apa hubungannya nih? Nggak ada sih ya, kebetulan nama produknya ini Mibro. Lebih tepatnya sih Xiaomi Mibro. Nah yang pertama ada TWS-nya nih, Mibro Earbuds S1. Terus ada 2 smartwatch. Ada Mibro Smartwatch A1 dan juga Mibro Smartwatch C2. Langsung aja. Untuk ketiga produk ini kita dikirimkan oleh Mibro untuk kita review. Nah, kalau untuk harga nih, yang earbuds S1 ini dia di 200 ribuan, kalau smartwatch-nya itu di 400 ribuan. Cuman yang A1 setahu saya itu agak lebih mahal dikit ya, beda 30-50 ribuan gitulah. Dalam boxnya pasti udah dapat produknya dan udah dapat kabel untuk ngecharge-nya. Dan pastinya dapat manual serta garansinya untuk 1 tahun. Oke, kita mulai dari kedua smartwatch-nya nih. Ada yang C2 dan ada yang A1. Langsung kelihatan ya kalau dari desainnya udah berbeda. Kalau yang C2 ini dia berbentuk kotak, sedangkan yang A1 ini dia bulat. Ya itu yang pasti balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau saya sih memang lebih suka jam itu yang bulat. Tapi memang kalau untuk tangan yang lebih kecil agak lebih cocok sih kalau menggunakan yang C2 ini. Soalnya dia kotak itu agak lebih kecil aja kelihatannya. Untuk keduanya fitur kesehatan sudah ada heart rate, SpO2, sleep report, kontrol stres, latihan pernapasan, dan pastinya reminder kayak sedentary reminder atau distant view. Dan juga udah ada heart alert dan seterusnya. Kalau untuk mode sport sudah ada untuk yang indoor dan juga outdoor, dan total itu ada sampai 20. Dan pastinya udah ada step counter ya. Dan ya fitur-fitur dasar lain ya, seperti kalian bisa mengontrol musik kalian atau kalian mau take picture dengan shaking si smartwatch-nya. Dan juga seperti kayak lihat cuaca ya, mengatur alarm, itu udah ada semua. Kalau buat yang C2 ini bahannya plastik, udah kerasa kuat kok. Strapnya silikon. Untuk dimensi bodinya 45 x 11,2 mm dan beratnya 34 gram. Untuk layarnya menggunakan HD TFT 1,69 inch dan udah cukup terang kok ketika brightness-nya kalian maksimalkan. Terus kalian untuk dipakai di outdoor masih cukup kok. Nah, kalau yang A1 nih, bahannya metal. Kalau untuk strapnya silikon. Dimensinya 45 x 9,8 mm. Untuk beratnya 41 gram. Sama sih kalau untuk layarnya menggunakan HD TFT, cuman dia ukurannya 1,2 inch. Dan untuk brightness-nya juga udah cukup juga. Kalau untuk waterproof yang C2 itu di 2 ATM, sedangkan yang A1 itu sampai 5 ATM. Yang ini saya cobain sampai kayak cuci tangan gitu, oke-oke aja. Nah ini kan dipakai Bro Alit, dia pakai mandi, mantap kok, masih aktif sampai sekarang. Cuman nih kalau buat yang C2 udah ada NFC card function gitu ya. Salah satu contohnya itu diliatin. Misalkan kalian menggunakan pintu yang pakai tag gitu ya atau NFC gitu untuk membuka pintunya atau unlock bisa dibilang, kalian bisa pakai jam ini. Cuman ya jujur kita nggak ada di sini jadi nggak bisa nyobain sih untuk fitur itu. Untuk cara pairing gampang banget nih. Kalian tinggal install aplikasi Mibro Fit. Kalian bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Nah, ketika kalian sudah buka aplikasinya, kalian bisa aktifkan untuk scannernya dan kalian bisa lihat untuk QR code-nya di smartwatch-nya. Udah deh, langsung connect. Di aplikasinya ini ya, kalian bisa lihat untuk rekor kesehatan kalian atau bisa dibilang data-data yang terkumpul di smartwatch-nya. Dan ini kalian bisa lihat sampai per harinya. Untuk setting yang lainnya udah ada ya di aplikasi Mibro Fit-nya ini juga. Selain kalian bisa lihat data-data kalian tadi ya, misalkan kalian mau mengaktifkan reminder-nya yang mana atau menonaktifkan, dan juga untuk mengaktifkan notification-nya untuk aplikasi yang mana aja. Dan juga nggak ketinggalan untuk mengganti watch face-nya. Nah kalau kita bicara watch face sendiri sih memang dia nggak yang banyak banget ya, bisa dibilang nggak yang banyak pilihan banget gitu. Tapi setidaknya masih cukup beragam kok. Jadi ada yang untuk bisnis, ada yang untuk lucu-lucuan juga ada. Walaupun kalau kata Bro Alit sih ya tetap kerasa kurang formal sih. Cuman ya balik lagi dari selera sih pastinya. Oh ya, dan juga untuk watch face-nya udah bisa custom kok untuk kedua smartwatch ini. C2 dan A1 ini baterainya sama 270 mAh. Diklaimnya sih beda ya, kalau untuk yang C2 itu sampai 7 hari untuk daily mode-nya, kalau sedangkan yang A1 itu sampai 10 hari. Untuk pemakaian kita di sini sih saya cobain ke Bro Alit nih, dia pakai 1, saya pakai 1. Setelah kita charge penuh itu, setelah pemakaian 5 hari itu baterai masih tersisa di 60%-an. Ya minimal 7 hari sih udah pasti dapat ya, dan kemungkinan besar 10 hari dapat juga. Tapi yang pasti baik lagi ya kalau pemakaian jam kalian seperti apa. Misalkan kalian aktifin semua notifikasi, terus kalian selalu nyalain reminder, atau terus juga heart rate-nya harus selalu nyala, bisa aja baterai lebih terkuras cepat. Ya kalau saya sama Bro Alit sih, waktu saya coba ini, notifikasi memang kita pilih aplikasi yang memang butuh aja gitu. Tapi setidaknya setiap hari ada kok notif masuk. Dan juga untuk brightness itu kita setting di full, dan juga untuk kesehatan itu nyala terus untuk periksanya. Kalau untuk ngecharge, keduanya udah pakai yang sistem magnet ya, cuman memang agak beda kalau untuk ujung kabelnya ini. Dan itu dari 20% ke 100% itu kira-kira butuh waktu 2 jam. Oh ya, mau cerita juga untuk data-data yang ada di smartwatch-nya ini, kalian harus buka dulu aplikasinya setelah dia reconnect.
baru dia akan mindahin data-datanya ya. Dan itu agak berpengaruh sih kalau buat saya waktu itu, kayak yang misalkan sleep tracking gitu, untuk beberapa hari yang sudah lewat saya lupa buka aplikasi, dia agak telat aja untuk baru bisa nongol. Nah, kalau kata Bro Alit, yang pasti sih kalau kalian sedang pakai untuk olahraga, disarankan sih untuk sambil buka aplikasinya ya, biar langsung datanya ke push masuk ke aplikasinya. Nah, kalau dari pengalaman nih, untuk C2 selama saya pakai nggak ada masalah, notifikasi dia bisa masuk, walaupun memang kadang-kadang ada yang agak telat. Tapi itu memang ketika notifikasi itu lagi masuk berjejeran aja gitu, lagi banyak. Terus juga untuk silikonnya ini nyaman kok, ketika saya pakai di tangan saya nggak ada masalah. Dan untuk beratnya juga masih kerasa pas. Oh ya, walaupun dia belum bisa di tap to awake, jadi kalian masih harus tekan untuk si tombolnya atau raise to wake-nya. Nah, kalau untuk raise to wake-nya saya nggak pernah ada masalah, setiap saya angkat dia selalu langsung nyala. Kalau yang A1 dipakai sama si Bro Alit, saya udah tanya kayak gimana nih. Dia bilang oke kok untuk pemakaian di bagian silikonnya nih. Kerasa nyaman kok di tangan, nggak yang bikin gatal-gatal, dan juga untuk beratnya masih pas walaupun dia berbahan metal. Dan juga untuk notif selalu masuk kok dengan normal. Oh ya nih, dia sempat cerita, dia bilang ketika ada beberapa teman-temannya yang lihat dia pakai jam ini, semua pada nanya itu jam apaan sih? Soalnya eye catchy aja gitu untuk desainnya. Nah, kalau untuk step counter keduanya kurang lebih sama sih ya, nggak terlalu yang lewat banget gitu, nggak terlalu yang lebay. Tapi juga nggak yang pas, masih cukup kok untuk dipakai olahraga sehari-hari. Kalau untuk tes kesehatannya sama nih, ketika saya ngetes untuk keduanya kurang lebih sama, itu kira-kira beda di 2-3 angka aja. Ya tetap sih, maksudnya bukan yang kalian untuk pakai bener-bener data yang kesehatan paling pas gitu, data yang paling akurat gitu, tapi setidaknya untuk sekedar cari tahu di rumah masih cukup kok. Dan ini kita bandingkannya dengan tes kesehatan rumahan ya. Nice. Nah, sekarang untuk TWS-nya nih, Mibro Earbuds S1. Untuk pilihan warna ada dua, ada yang hitam dan juga ada yang berwarna putih. Cuman kerasa nih kalau untuk build quality-nya nggak yang kerasa rigid banget gitu ya, masih cukup enak kok ketika dipegang. Dan juga nih untuk si tutup case-nya ini gampang goyang-goyang, karena memang untuk buka si tutup case-nya ini itu di slide, jadi kalian harus slide ke atas gitu untuk buka si case-nya dan untuk mengambil earbuds-nya. Nah, kalau untuk pengalaman saya ketika mengambil atau memasukkan earbuds, no problem kok. Nah, kalau kita shaking masih ada sih bunyi sedikit, cuman si lampu indikator nggak nyala kok. Jadi dalam arti earbuds-nya tetap aman di dalam. Di bagian depan ada lampu indikator dan di belakang ada port tipe C. Kalau untuk portable udah lumayan, tapi memang nggak yang kecil banget. Ya masih bisa lah kalau untuk masuk di tas gitu, sedangkan kalau di kantong sih masih kelihatan aja gitu kayak ada barang di situ gitu. Kalau untuk earbuds-nya sendiri bertipe semi in-ear dengan tangkai yang cukup panjang dan di ujungnya ada lampu indikatornya. Nah, di earbuds-nya ini udah ada dua mikrofon di setiap earbuds-nya dan ada fitur ENC atau Environmental Noise Cancelling. Kita cobain aja langsung mikrofonnya. Nah, untuk hasil mikrofonnya seperti ini nih. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Mibro Earbuds S1. Dan saya udah cobain juga nih pada saat sambil menelpon dengan si Bro Alit. Yang pertama bisa dibilang untuk suara saya ini nggak kerasa jauh, jadi lumayan lah, nggak kayak di level TWS budget banget. Tapi masih ada kerasa sedikit noise. Nah, kalau untuk suara sekitar itu ketika lagi hujan, hujan gerimis gitu doang sih ya, memang nggak sampai masuk kok, untuk hujannya ini nggak terlalu masuk. Tapi memang kalau untuk suara yang agak keras dan dekat, kayak tadi saya cobain buka kunci gitu, putus buka pintu, itu masih kerasa masuk. Tapi tetap bisa dipakai kok untuk sehari-hari. Kembali ke earbuds-nya, di bagian atas ada area touch sensornya nih. Dan udah lengkap, kalian bisa play pause, naik track, previous track, mengatur volume. Kalian juga bisa untuk menerima atau mengakhiri atau menolak panggilan, dan juga mengakses voice assistant. Kalau untuk latensinya sendiri masih kerasa sih dia duduk di level TWS budget tanpa gaming mode. Jadi kalau buka-buka social network sih masih cukup-cukup aja walaupun kerasa delay. Kalau untuk main game sih saya sudah kurang rekomen karena emang kerasa banget delaynya. Kita lihat aja deh latensi tesnya. Untuk IP ratingnya sudah IPX5, jadi lumayan lah untuk dipakai misalkan keringat gitu atau hujan-hujan kecil masih oke. Cuman ya karena dia semi in-ear ya, untuk VT-nya dia nggak akan bisa bertahan kuat banget di telinga ya, dan pastinya bukan untuk olahraga. Jadi ketika saya pakai nih, hanya sekedar gerak-gerak dikit atau lompat-lompat dikit aja itu dia udah bergerak untuk si earbuds-nya, dan saya harus benerin posisinya. Bahkan saya lagi jalan agak cepet dikit aja dia suka bergerak gitu untuk si earbuds-nya. Tapi masih wajar kok untuk sebuah TWS semi in-ear atau half ear kayak gini. Jadi dia nggak kayak yang tipe in-ear kan masuk banget tuh. Ini tuh dia nggak kerasa terlalu makan. Tapi untuk nyaman, iya saya udah pakai sampai berjam-jam, kerasa nyaman. Saya nggak ada komplain, nggak ada yang bikin sakit atau kayak gimana. Tetap saya enak-enak aja. Oke. Untuk koneksinya menggunakan Bluetooth 5.3. Kalau untuk kodeknya SBC dan AAC. Untuk pairingnya kalian tinggal buka si tutup case-nya ini. Dia akan bisa langsung masuk ke pairing mode dan kalian tinggal pairing dengan device kalian. Untuk single sudah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja. Cuman kalau untuk jarak nih,
Biasanya kan Bluetooth 5.3 seharusnya bisa lebih jauh gitu kan. Ini sayangnya ketika saya testing itu saya taruh HP di kamar, saya keluar tutup pintu dan langsung sih baru jalan 3 langkah aja dia udah disconnect. Ya tapi memang kan ada halangan ya, kalau nggak ada sih ya sampai 6 meter gitu pun masih sampai kok. Dikoneksi selama saya pakai nggak pernah ada masalah, selalu lancar dan stabil. Kalau untuk baterainya dengan case-nya diklaim total itu sampai 35 jam, per earbuds-nya ada 35 mAh. Waktu saya tes itu volumenya 80% ke atas ya waktu saya pakai, dan itu karena memang volumenya kerasa kecil gitu, jadi harus gede baru kerasa enak di telinga saya. Nah itu saya dapat sampai 6 jam, dan kalau untuk nge-charge earbuds-nya itu 1 jam aja. Nah kalau untuk di case-nya itu ada 600 mAh, itu cukup gede lah untuk sebuah TWS kayak gini. Dan setelah saya terima barang ini sampai sekarang belum habis-habis baterainya, masih ada 2 nih lampu indikatornya. Dan itu saya pakai minimal ya 2 jam sehari. Ya mantap sih untuk baterainya. Kalau untuk sound quality menggunakan dynamic driver berukuran 13 mm. Diklaimnya bagus dan detail nih. Ya yang pasti kalau untuk semi in-ear atau half ear kayak gini, bassnya nggak bisa yang kerasa banget ya untuk dentumannya. Masih ada sih sedikit pancinya, terutama kalian mendengarkan lagu-lagu EDM gitu. Tapi kalian jangan mengharapkan untuk power yang gede. Bahkan kalian gedein volumenya tetap nggak bisa yang sampai kerasa boom banget gitu. Jadi lebih kayak yang pop aja gitu, pop ada sedikit keluar. Dan yang pastinya untuk detailnya kerasa kurang ya. Dan juga untuk sub bassnya nih hampir nggak ada ya, kadang-kadang nongol tapi dikit banget. Kalau untuk bagian midnya sendiri, suara vokal dan suara instrumen bisa terdengar dengan jelas ya. Walaupun memang kalau untuk suara vokal yang perempuan ini kerasa lebih di-emphasize aja gitu, jadi kerasa lebih keluar. Memang sih untuk secara general dia suaranya ini kerasa keluar semua ya. Tapi memang untuk detail dia nggak bisa yang beneran ngasih banget, tapi cukup kok untuk di harganya. Kalau untuk treble-nya sendiri kerasa dia naik ya, dan juga kerasa cukup tajam. Apalagi kalau kalian naikin volumenya. Jadi makanya saya bilang tadi bassnya nggak terlalu kerasa. Justru treble-nya ini yang lebih kerasa duluan, dan itu kadang-kadang sampai mengganggu. Kalau buat saya itu biasanya di volume sampai 50% gitu sih. Ya kalau misalkan volume diturunin dikit dan saya udah cukup nyaman, untuk treble-nya ini masih bisa keluar untuk detailnya walaupun nggak yang keluar semua, dan juga nggak kerasa lepas ya. Jadi kerasa kayak ada yang masih alang aja gitu, jadi keluar bentar terus hilang. Untuk Mi Bro Earbuds S1 ini juga kadang masih kerasa distorsi gitu, dan juga untuk S-nya ini ya berlebihan gitu. Jadi kalau ada yang nyanyi ada huruf S-nya jadi kerasa lebih panjang aja gitu. Kalau untuk pemisahan instrumen ya kerasa sih dia masih di level TWS budget, jadi masih kerasa kecampur aduk, apalagi ketika instrumennya banyak masuk secara bersamaan. Dan kalau untuk sound imaging ya standar aja juga sih. Jadi untuk jarak dan asal suara ini walaupun memang untuk posisi tuh udah kerasa gitu, yang kanan kiri udah kerasa beda, tapi tetap dia nggak kerasa yang bisa ya ada jauh atau dekatnya, dan juga saling berdempetannya tadi. Untuk soundstage masih kerasa sih dia level TWS budget, jadi nggak kerasa yang luas, tapi setidaknya kalau untuk kita bilang sempit banget juga nggak kok, sampai sumpek itu nggak juga kok, masih enak. Nah intinya untuk Mi Bro Earbuds S1 ini saya cobain di beberapa hari ini, saya mau gonta-ganti genre, masih enak-enak aja. Saya nggak ada komplain untuk di sound quality, cuman kalau buat kalian yang memang masih nyari bass tadi ya nggak akan dapat ya untuk di half ear seperti ini. Tapi yang pasti memang kalau untuk suara baik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sampelnya. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Oke, tadi kalian udah dengar untuk sound sample dari Mi Bro Earbuds S1. Perlu saya ingatkan tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si TWS-nya. Nah, kesimpulannya untuk kedua smartwatch-nya dulu deh. Bisa saya rekomen kok, kedua produk ini udah cukup di harganya. Bisa dibilang kalian butuh yang untuk gaya, apalagi suka yang bulat, atau yang pengen agak kecil kotak, tapi untuk fitur-fitur udah cukup. Ya maksudnya untuk sportnya udah ada 20 mode, itu ada indoor dan outdoor, dan juga untuk kesehatannya ya ada heart rate, ada SpO2, dan untuk datanya sendiri mendekati dengan yang tes alat kerumahan gitu. Dan saya suka sih kalau yang bulat ini, emang keren aja kelihatannya. Nah kalau untuk TWS-nya nih, Mi Bro Earbuds S1. Ya bisa dipakai, walaupun saya bisa bilang tidak berkualitas, nggak yang sampai bagus banget. Ya di level harganya aja ya, kalian nyari TWS yang penting keluar suara, tapi setidaknya baterainya tahan lama nih, dan mic juga masih cukup untuk dipakai sehari-hari. Bisa kok untuk Mi Bro Earbuds S1 ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu. Buat yang suka dengan konten seperti ini bisa nih subscribe biar kita makin semangat nih bikin video-video baru. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!